Setelah pertarungan bersama pria jubah merah, Bai si kurir pun tersadar dan dia sedang digendong menuju ke tempat sekte Tianyi karena Sui mengira Bai akan mati. Sui terkejut karena Bai sudah sadar. Sui saya menjelaskan dia membawanya untuk bertemu gurunya agar bisa menyelamatkan Mu. Bai merasa rahasianya sudah bocor. Dan tiba-tiba dari kejauhan ada yang memanggil Bai. Terlihat cewek berbaju pink memberitahunya untuk menghadap kepada gurunya. Bai telepon keheranan dia bisa tahu namanya. Ternyata gurunya mengenal ayahnya Bai. Bai pun sangat terkejut bagaimana bisa mereka mengetahui nama ayahku. Bai pun disuruh mengikutinya dan Bai tidak bisa pulang karena ada yang tahu nama ayahnya. Mereka pun sampai di depan pintu dan cewek baju pink berkata gurunya sudah menunggu di dalam dan kau masuk sendirian. Lalu Bai pun mulai memasuki ruangan tersebut. Di dalam terlihat seorang cewek yang bersembunyi. Dia berkata tidak disangka anakmu sudah tumbuh begitu besar. Ini pun menyukainya di umur yang sekarang. Pintu pun tertutup rapat. Tiba-tiba dari bawah terlihat aura cahaya pelangi yang berbentuk hati. Bai pun lanjutkan dengan munculnya 3 cewek seksi yang mendekatinya dan langsung memeluk si Bai. Bai menduga ini mirip seperti kejadian di dunia bawah. Apa ini sebuah ujian? Satu cewek mau melorotin celananya, tapi Bai menahannya sambil berkata jika ini terus-terusan aku tidak bisa tahan. Tiba-tiba saya berwarna emas dan bertambah besar yang membuat para cewek itu seketika menghilang. Bai pun melihat ada seorang cewek di depannya sambil berkata tidak buruk aku tidak menyangka kamu masih perjaka. Tekadmu jauh lebih baik daripada milik ayahmu. Bai pun bertanya siapa kamu? Cewek itu pun berkata aku baru saja menguji imanmu dengan formasi dan itu mengejutkanku. Dia memperkenalkan diriku bernama Kuo Xianxi seorang kenalan lama ayahnya Bai si kurir. Kuo pun memperhatikan bagian bawah Bai dan Bai berkata hei kau bisa bicara kenapa memperhatikan bagian bawahku? Ternyata Kuo cuma penasaran doang. Penasaran apa kata Bai? Tentang bagaimana Bai Shufu ayahnya tumbuh. Bai sangat terkejut karena Kuo beneran kenal ayahnya. Dan ternyata mereka sudah berteman baik dulunya. Sebelum dia menjadi Dartaoist dan dikuasai energi hitam. Bai masih bertanya tentang siapa cewek ini dan bisa mengetahui ayahnya. Kuo pun mendekat kepada Bai sambil berkata tidak usah takut aku bukan orang jahat dan di sini untuk membantunya. Kuo pun menanyakan lukanya setelah bertarung. Dan Bai menjawab baik-baik saja dan menyuruh Kuo melepaskannya karena sulit bernafas. Kuo pun tidak sadar karena terlalu bersemangat. Kuo meminta Bai untuk menceritakan kematian ayahnya. Yang ternyata ayahnya tidak bisa menahan pengikisan darah energi dan meninggal karenanya. Kuo sudah menduga akan hal itu. Bai sendiri mewarisi energi tersebut dan pasti akan sama seperti ayahnya juga. Kuo sejak bertemu ayahnya selalu meneliti cara untuk menekan energi tersebut. Meski tidak bisa menyelamatkan ayahnya dia berharap bisa menyelamatkan anaknya dan tidak mati begitu saja. Lalu Kuo pun berkata mengingat hubunganku dengan ayahmu kau bisa memanggilku Bibi. Dan Bai pun terkejut dengarnya. Bibi Kuo tahu cara menahan energi hitam itu dan tempat itu ada di alam rahasia. Dan tempat itu hanya bisa dibuka oleh bantuan dari dunia bawah. Sekte Tianyi merupakan cabang dari dunia bawah dan mereka tidak punya izin membuka alam rahasia tersebut. Di saat Bibi Kuo sedang mencari cara masuknya, Bai si kurir menelepon Tuan Song yang tentu saja sudah sangat kenal sebelumnya. Bibi Kuo pun menoleh ke arah Bai. Tidak lama muncul asap di sekitar dan muncullah Tuan Song sang hakim dunia bawah. Bai berkata kalau dia butuh bantuan untuk membuka sebuah alam rahasia. Tuan Song bertanya alam yang mana? Bai menyuruhnya bertanya kepada Bibi Kuo.
dan Bibi Kuo memperkenal diri sebagai pemimpin sekte Tianyi. Tuan Zhong mengenalnya karena tercatat di arsip. Lalu Bibi Kuo menjelaskan alam yang ingin dibuka adalah alam rahasia Tianjue di Gunung Longhai dari negara bagian Yinhu. Tuan Zhong berkata bahwa alam tersebut dipenuhi hantu liar yang sangat banyak akan berbahaya jika kita membukanya sembarangan. Tuan Zhong setuju untuk membukanya tapi dipastikan harus keluar sebelum matahari terbit atau pintunya akan tertutup sendiri. Kok sebentar amat, kata Bai. Tuan Zhong menjelaskan bahwa hantu di sana takut sama matahari. Dan itu bisa mencegah mereka kabur dan membuat kekacauan. Dan bagi Bai itu tidak masalah. Di saat bersamaan Bibi Kuo sangat terheran dengan Bai karena dia bisa sangat akrab dengan Tuan Zhong. Lalu Tuan Zhong mulai membuka perkamen teleportasi menuju alam rahasia Tianjue. Seketika mereka bertiga sudah berteleportasi. Tidak butuh waktu lama mereka pun sampai di alam rahasia tersebut dan sudah di depan pintunya yang belum terlihat. Tuan Zhong pun mulai membuka pintu alam rahasia tersebut, lalu sebuah pintu raksasa bercahaya biru terbuka. Tuan Zhong mengingatkan kembali waktunya hanya 12 jam dan dia akan menunggu mereka di luar dan Bai pun setuju. Bibi Kuo mengatakan harus menemukan Phantom Herb dan waktunya mungkin tidak cukup. Lalu Bai berkata tidak usah khawatir kita tinggal datang lagi aja malam berikutnya. Bibi Kuo pun berkata masuk alam rahasia tidak bisa sesuka hatimu. Mereka pun sudah tiba di tempat seperti medan perang lalu tiba-tiba muncul tangan dari bawah tanah dan mencengkeram kaki Bai, dan mereka pun terkejut. Tiba-tiba dari bawah tanah muncul zombie berarmor yang mencium energi yang mereka pun ingin memakannya karena sudah lama hilang. Bai pun terkejut dengan kemunculan zombie tersebut di dalam asam itu pun dihempas oleh kekuatan cahaya yang ternyata itu adalah tebasan dari Master Kuo. Master Kuo berpesan agar Bai berhati-hati, lalu tidak lama semakin banyak zombie yang muncul dari bawah tanah mereka pun dikepung oleh para zombie itu. Master Kuo berkata mereka adalah minor evil spirit kemampuan bertarungnya lemah tapi jumlahnya banyak. Bai bertanya kepada cara melewati mereka. Lalu salah satu zombie mulai menyerang sambil Master Kuo menjelaskan cara satu-satunya merubah nafas kita menjadi seperti mereka. Sampai itu pun ingin mencicipi energi yang. Tapi Master Kuo menghempaskan mereka ke tanah lalu menyerap energi dari mereka. Menyerapnya bisa menekan energi manusia dan energi yang dalam diri kita. Bai pun bertanya cara mengambilnya. Lalu Master Kuo berkata sederhana ikat ketiga jiwa dan 6 rohmu kumpulkan di titik serap intinya. Dan Bai menyerah mereka untuk mencobanya salah satu zombie menjadi bahan percobaan dan Bai mulai mempraktekkan penyerapannya. Lalu tidak lama keluarlah energi esense dan diserap oleh Bai. Seketika mereka pun berhenti menyerang lalu di penglihatan mereka Master Kuo dan Bai sudah punya energi yang sama dengan mereka. Mereka pun berhasil melewati para zombie tersebut, lalu mereka pun masuk lebih dalam. Terlihat seperti gerbang kota yang dijaga oleh pasukan dan ada hantu-hantu yang memasuki kota tersebut. Bai bertanya pada Master kenapa ada kota di sana? Master pun tidak begitu yakin karena udah ratusan tahun tidak dijaga. Bisa jadi muncul kekuasaan baru. Lalu penjaga menyadari mereka, dan menyuruh mereka masuk barisan untuk masuk kota Yama. Kalau tidak mereka disuruh pergi. Bai pun bertanya kenapa tempatnya dipanggil kota Yama? Kota ini dibangun di atas perintah 8 raja. Setelah itu dirubah menjadi 8 menara semua hantu tahu makan hal ini. Tiba-tiba penjaga menyadari bahwa mereka bukanlah hantu dari sini. Karena mereka sudah ketahuan oleh penjaga akhirnya menyerang duluan ke penjaga itu. Jalur penjaga itu pun udah babak belur. Lalu menanyakan tentang Phantom Herb.
Penjaga itu tidak pernah mendengarnya. Lalu Master berkata dia bukan siapa-siapa tidak berguna. Tapi penjaga itu menyela dan ngasih tahu mungkin yang kalian cari ada di Yama Tower. Aku bisa mengantar kalian. Yang mau tower itu adalah istana yang dibangun 8 raja berisi berbagai macam harta dari alam rahasia. Semuanya memiliki 18 lantai masing-masing raja yang berbeda. Ada yang sekarang memanggil dirinya Yama. Dan kenapa dinamakan Yama Tower? Lalu beberapa saat kemudian Master dan Bai pun sampai di tower tersebut. Bai pun penasaran dengan yang ada di dalam tower. Master pun menyuruhnya berhenti. Dan tiba-tiba Bai kapan muncullah sosok raksasa seperti troll-troll yang berwarna hijau. Tanpa disadari Bai penjaga raksasa itu meminta token untuk masuk ke menara. Karena penjaga itu tidak mengatakan kalau harus pakai token. Lalu Master pun mengancam penjaga karena menyembunyikan hal ini, dan dia beralasan lupa untuk memberitahu. Penjaga itu berkata kalau Tuan Putri Zhang punya satu dengan kemampuanmu kamu bisa mengambilnya. Siapa Tuan Putri? Kata Bai. Tuan Putri Zhang adalah putri dari Yama yang menjaga lantai ke-18. Jika kamu bisa mendapatkan token miliknya, kamu bisa membawa masuk beberapa orang yang kau mau. Hal ini membuat Bai sangat kebingungan. Lalu Bai menyuruh penjaga membawanya ke tempat Putri Zhang untuk ambil tokennya. Lalu mereka pun sampai di sebuah rumah yang sangat besar kediaman Putri Zhang. Penjaga berkata ini kamar pribadi putri yang biasanya lagi tidur di sini. Lalu tidak lama Bai pun berangkat untuk mengambil token tersebut di kamar sang putri. Dia pun menyusup lewat jendela dan ternyata dia terpeleset kaget dan terjatuh akan menimpa sang putri. Untungnya Bai bisa dengan cepat menghentikan jatuhnya tepat di hadapan wajah sang putri yang sedang tertidur. Dia pun mencari token itu ada di mana ternyata token itu berada tepat di bawah lengan sang putri. Bai pun segera mengambilnya sambil berkata ini terlalu mudah. Tidak lama sang putri mengigau bermimpi makan kaki babi gemuk, yang tanpa sengaja menggigit tangan dari Bai. Lalu Bai pun teriak kesakitan karena digigit oleh sang putri. Tentu saja itu membuat sang putri terbangun dan dia pun kaget karena ada orang di kamarnya. Dengan segera dia mengambil pedang karena ada orang tanpa izin masuk ke kamarnya, dan langsung menyerang si Bai menggunakan pedangnya. Bai pun menghindar dengan mudah lalu mulai mendorong sang putri dan berhasil menghentikan serangannya. Sang putri pun terkejut dengan yang dilakukan Bai. Sang putri malah kesempatan menyerang tapi Bai menghindar dan langsung mengambil token tersebut. Dan dia pun berhasil merebutnya. Sang putri tidak terima ada pencuri dan mulai menyerang kembali si Bai. Lagi-lagi serangannya bisa dihindari. Karena cewek ini sangat galak dengan terpaksa Bai pun mengeluarkan tali sihirnya dan akhirnya mengikat sang putri dengan tali tersebut. Sang putri pun tidak berdaya setelah terikat oleh Bai. Bai pun menyuruhnya untuk menenangkan diri atau kau akan menyesal.